Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nurse Nikadek Bayu Sinta Sri Utami Eskap dengan NIM 21002991089, salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan keempat tahun 2021 Universitas Muhammadiyah Jember. Berikut adalah video PPL ketiga saya yang saya laksanakan di SMK Kesehatan Bali Dewata. Selamat menyaksikan. Panganjali. Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Baik, jadi pada hari ini Selasa 16 November 2021 kita bertemu kembali ya di kelas keterampilan dasar tindakan keperawatan di lab keperawatan ya, yang mana kurang lebih selama 90 menit ke depan ya. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran ada baiknya kita berdoa. Untuk doa, Ibu minta kepada ketua kelas, silahkan dipimpin. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada ketua kelas sudah memimpin doa. Di situasi sekarang anak-anak kita harus menerapkan protokol kesehatan. Kemudian selama mengikuti pembelajaran, anak-anak posisikan tubuhnya tegak ya, supaya nyaman. Apakah sudah siap semua? Sudah. Baik, jika sudah siap, Ibu akan absen kalian dulu ya. Yang pertama ada Ayusri Widiantari. Hadir, Bu. Ya. I Gusti Agung Dwi Intan Pratiwi. Ya, berarti semua hadir ya hari ini? Ya, jadi anak-anak minggu lalu ya masih ada yang ingat kira-kira kita mempelajari tentang apa ya? Silakan Sylvia. Jadi minggu lalu kita belajar tentang konsep kompres hangat, Bu. Ya, nah kira-kira masih ada yang ingat apa ya tujuan dari kompres hangat? Saya, Bu, Ya, silakan Virga. untuk meredakan nyeri dan melancarkan sirkulasi darah. Ya. Kemudian lanjut, kira-kira indikasi dari tindakan kompres hangat. Nah, masih ingat nggak? Berarti anak-anak masih ingat ya tentang materi sebelumnya. Berarti hari ini anak-anak siap untuk mengikuti materi selanjutnya, yaitu bagaimana cara melakukan tindakan kompres hangat sesuai dengan standar operasional prosedur. Ya. Kemudian Ibu punya gambar pada PowerPoint, silahkan diperhatikan. Nah, kemudian ada pertanyaan, pernahkah kalian melakukan kompres hangat? Nah, mungkin pernah. Kira-kira melakukan kompres hangatnya pada saat di mana? Saat demam. Ya, angkat tangannya. Saat Ya. demam. Silahkan. Pada saat demam? Ya. Nah, kira-kira apa saja yang disiapkan pada saat demam kemudian melakukan kompres hangat? Yang disiapkan adalah kain kompres, lalu air hangat. Alat dan bahannya yang disiapkan hanya kain dan air hangat. Ya, nah untuk itu hari ini kita akan mempelajari apa saja sih alat dan bahan yang perlu disiapkan, kemudian bagaimana langkah-langkahnya sesuai dengan SOP. Ya, lanjut, di mana tujuan pembelajaran pada hari ini? Nah, di mana model pembelajaran pada hari ini yang Ibu gunakan adalah model problem based learning. Ya, dengan aktivitas pembelajarannya yang pertama ada orientasi peserta didik pada masalah. Kemudian penilaian. Nah, pada pertemuan kita pada hari ini tentu juga Ibu akan menilai. Yang pertama itu ada sikap. Kemudian untuk keterampilan, nanti anak-anak akan mempraktikkan bagaimana cara melakukan tindakan kompres hangat sesuai SOP ya secara individu. Kemudian yang terakhir adalah pengetahuan. Kemudian manfaat pembelajaran kita pada hari ini tentunya ya ketika nanti kalian akan mulai berpraktik ya di rumah sakit maupun di puskesmas ya. Jadi tindakan kompres hangat ini kalian bisa lakukan nanti ke pasien. Nah, kemudian alat dan bahan apa yang perlu dipersiapkan? Ya, anak-anak di depan Ibu sudah ada alat dan bahan yang perlu dipersiapkan dalam tindakan kompres hangat. Ya, jadi kita bahas dulu satu per satu ya. Nah, yang pertama kita harus menyiapkan baskom. Ya, kira-kira ada yang tahu apa fungsi baskom? Untuk menaruh air. Ya, angkat tangannya yuk. Ya, silakan. Air hangat, Bu. Untuk menaruh air hangat. Ada apa ini namanya? Termos. Termos. Fungsinya untuk apa?
Menyimpan air panas. Ya, Untuk menyimpan air panas. untuk menyimpan air panas. Ada apa ini? Hand rub. Ya, untuk apa? Ya, Membersihkan tangan dari kuman. ya, untuk membersihkan tangan dari kuman. Ada handuk kecil. Kemudian ini handuk. Kemudian ada, ya betul sekali, ada celemek, ada alat. Nah, apa ini? Alas. Ya, Mengalas. pengalas. Nah, apa ini? Bengkok. Baik, sampai di sana ada pertanyaan lagi? Ya, anak-anak, Ibu akan mendemonstrasikan bagaimana cara melakukan tindakan kompres hangat sesuai dengan SOP. Ya, yang pertama adalah tahap pra-interaksi. Pada saat ini, pembelajaran hari ini kita menyiapkan alat dan bahan dari tindakan kompres hangat. Nah, setelah alat dan bahan sudah siap, kita lakukan cuci tangan. Selanjutnya kita masuk ke tahap orientasi. Baik, selamat pagi Bapak. Pagi. Selamat pagi ya. Boleh saya tahu nama Bapak siapa? Dr. Ga Erlangga. Ya, saya sambil cek ya gelangnya. Iya. Bisa disebutkan tanggal lahirnya? 21 Mei 2004. Ya, sudah benar ya. Baik Bapak, perkenalkan nama saya Perawat Sinta. Hari ini saya akan melakukan tindakan kompres hangat. Ya, yang mana tujuannya adalah untuk menurunkan demam Bapak ya. Yang mana nanti untuk melakukan tindakan kompres hangat ini saya akan lakukan di bagian dahi. Ya, kurang lebih tindakan ini saya lakukan 15 sampai 20 menit. Kira-kira ada pertanyaan? Tidak. Ada keluhan lain, Pak? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, saya bisa mulai ya, Pak. Bisa. Mohon kerjasamanya. Mendekatkan alat-alat dulu, kemudian tidak lupa kita menutup sampiran. Selanjutnya baru kita lakukan cuci tangan kembali ya. Permisi Bapak, bisa dibantu angkat Ya. kepalanya? Ya. Nah, supaya airnya tidak berceceran ya. Permisi ya Pak, saya pasang kain kompresnya. Baik Bapak, saya pasang kain kompresnya kurang lebih selama 10 sampai 15 menit ya. Ya. Permisi ya Pak, saya ambil Iya. kainnya. Nah, ya, saya ambil pengalasnya ya Pak ya. Ya. Keringkan ya, supaya tidak basah ya. Oke, melepas APD ya. Baik Bapak, saya sudah selesai melakukan tindakan. Bagaimana perasaannya Pak? Baik. Sudah mendingan. Sudah mendingan. Ya, terima kasih Pak atas kerjasamanya. Jadi nanti sekitar 30 menit lagi saya akan datang untuk mengecek tanda-tanda vital Bapak ya. Baik, kalau tidak ada saya permisi ya Pak ya. Ya. Terima kasih banyak. Saya tutup dan selamat pagi. Ya. Ya, kira-kira ada pertanyaan? Sudah jelas? Sudah. Baik. Sudah membentuk kelompok ya. Jadi di LKPD ini sudah ada kasus, nanti silakan dipecahkan bersama kelompok. Ya. Kemudian Ibu berikan waktu kurang lebih selama 15 menit untuk berdiskusi. Ya. Kemudian selama berdiskusi di LKPD, anak-anak silahkan mencari sumber dari berbagai sumber informasi. Ya, baik dari materi ajar yang sudah Ibu share sebelumnya, dari buku paket kalian, ataupun dari sumber internet. Ya, silakan anak-anak membuka handphonenya untuk men-searching materi tentang kompres hangat. Ibu bagi ya. Ini untuk kelompok 2 ya. Bagaimana kelompok 1? Ada kesulitan? Sejauh ini masih lancar sih Bu. Masih lancar ya. Dia lagi nyari. Lagi mencari Untuk memecah. materi ya. Dia lagi mencari di internet gitu. Ya. Nama-namain Bu. Ya, anak-anak bagaimana? Sudah selesai
berdiskusi? Sudah. Ya, semua kelompok sudah ya? Sudah. Selanjutnya kita akan mempresentasikan hasil diskusi yang sudah kalian diskusikan bersama kelompok masing-masing. Saya Kade Widya Febrianti, perwakilan dari kelompok 1. Kami, kelompok 1 mendapatkan solusi dengan melakukan kompres hangat pada bagian kaki pasien. Sekian presentasi dari saya. Jika ada yang bertanya, waktu dan tempat dipersilahkan. Saya mau bertanya. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Virga Erlangga, perwakilan dari kelompok 2. Mengenai materi konsep kompres hangat tersebut, kendala apa yang bisa terjadi dalam penanganan kompres hangat? Baik, saya perwakilan dari kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Apa sih kendala yang bisa terjadi dalam penanganan kompres hangat? Kita kelompok 1 mendapatkan satu kendala, yaitu tentunya kehangatan air tidak tetap 40 derajat Celcius. Lagi? Saya. Silahkan. Baik, perkenalkan nama saya Ewisri Dantari, perwakilan dari kelompok 2. Pertanyaan saya, penyakit apa saja yang bisa diredakan dengan kompres hangat? Terima kasih, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Penyakit apa saja yang bisa diredakan dengan kompres hangat? Yaitu penyakit demam, amandel, radang tenggorokan, nyeri haid, dan batuk karena pilek atau flu. Terima kasih. Ya, anak-anak kelompok 1 dan 2 sudah selesai presentasi. Tepuk tangan dulu untuk kita semua ya. Nah, setelah selesai presentasi, anak-anak akan melanjutkan dengan praktikum mandiri. Nah, untuk LKPD-nya bisa dikumpulkan ya. Sudah. Selamat pagi, Ibu. Pagi, Sus. Bagaimana kabarnya? Baik, Sus. Ya, sebelumnya boleh saya tahu namanya? Ya, anak-anak, jadi semua sudah selesai berdiskusi, ya. Kemudian dilanjutkan dengan praktikum secara mandiri. Nah, kemudian dari hasil diskusi, kira-kira pertanyaannya semua sudah terjawab ya? Sudah, ya. Baik. Kemudian dari penilaian, ya, menggunakan SOP dari masing-masing anak juga sudah Ibu nilai. Kemudian rata-rata sudah baik ya melakukan tindakan ya. Ya, jadi dilihat dari hasilnya juga sudah baik ya. Nah, anak-anak, kita akan masuk ke kegiatan penutup ya. Jadi sebelum kita tutup, Ibu harapkan ada salah satu dari kalian bisa menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Ya, apa saja yang sudah kita pelajari ya. Silakan yang ingin menyimpulkan. Ya, silakan. Dari proses pembelajaran ini dapat disimpulkan bahwa indikasi penyakit seperti demam, amandel, radang tenggorokan, sakit telinga, dan kram otot dapat diredakan dengan kompres hangat berdasarkan SOP dalam menangani indikasi tersebut. Kemudian juga Ibu ingin merefleksikan ya pembelajaran pada hari ini. Ya, bagaimana anak-anak perasaannya? Untuk pembelajaran hari ini apakah menyenangkan? Menyenangkan. Ya. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan berikan post-test kepada anak-anak ya. Untuk link post-test Ibu akan kirimkan melalui WA group. Silahkan dijawab pertanyaannya ya. Di sana ada 5 soal ya. Ibu berikan waktu 5 menit ya untuk menjawab. Jadi anak-anak sudah selesai ya untuk post-test. Kemudian kita akan bertemu kembali ya di pertemuan selanjutnya yang mana kita akan membahas tentang kirbat S. Nah, jadi pembelajaran sudah berakhir. Kemudian tadi diawali dengan doa, kemudian diakhiri dengan doa juga ya. Jadi Sebelum mengakhiri kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. baik, terima kasih kepada ketua kelas sudah memimpin. Jadi anak-anak kita sudah selesai ya pembelajaran hari ini. Ya, selamat pagi. Ya.
Jadi kita supaya semangat ya, kita gaungkan yel-yel SMK Kesehatan ya. SMK Kesehatan Bali Dewata. Jaya, jaya, jaya. Baik, tepuk tangan dulu. Ya. Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Baik, itulah tadi video PPL ketiga saya. Terima kasih telah menyaksikan. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.